Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, aku Diokmal Prayoga dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2019. Di sini aku dari tim Baskoro sebagai mekanik. Di sini hari ini kan materinya sheet metal sama drawing ya. Mungkin sheet metal mungkin langsung ke ini sih, aku langsung ke cara pengerjaannya. Soalnya di tutorialnya SolidWorks tuh udah ada sebenarnya buat itu. Jadi ya mungkin buat kalian yang belum tahu, ya aku ngasih lihat aja sih. Sambil ngerjain gimana sih tutorialnya dari SolidWorks tuh kayak gimana. Terus apa lagi ya? Ya jangan lupa isi absen. Terus kalau yang lainnya mungkin masih bisa ajakin aja. Ya mungkin aku mulai aja ya. Nah di sini di kalian kan tadi aku buka home, terus di learn tuh ada tutorial. Nah, di sini sebenarnya ada nih, kalau kalian baru pertama kali masuk banget SolidWorks tuh di sini ada Introduction to SolidWorks. Jadi ini kalian nanti bikin part, terus udah bikin part itu di dalam part-part ini tuh ada beberapa fitur yang umum banget lah buat dikerjain pakai SolidWorks. Terus sudah itu kita bikin drawing juga nih, create a part and drawing. Terus yang ini kalau ini buat dari AutoCAD ke SolidWorks. Terus kalau yang ini bikin part, yang ini bikin assembly, yang ini bikin drawing. Ini yang pertama ini aja udah bikin apa ya? Bikin kenal sama fitur-fiturnya SolidWorks. Terus ini basic-basic tekniknya. Kayak ada fillet, revolve. Nah, kita sekarang bakal belajar sheet metal. Karena ya ada beberapa tim yang benar-benar menggunakan sheet metal gitu, dari bending dan forming yang kayak gitu. Nah, di sini nih dijelasin juga di materi kali ini kita bakal bikin base plane, terus filter, terus mirror, gimana nge-mirror bending, terus nambahin edge plane, terus buat sketch profilnya kayak gimana, terus di mirror lagi, terus nambahin bending tab, terus ngecut extrude, terus ngefolding sama unfolding, jadi kayak ditekuk sama nggak ditekuk lagi, dilurusin lagi bisa. Terus di sini bikin close corner, jadi nanti ujungnya itu tertutup. Di sini ada bikin drawingnya sama bikin bend line notch. Jadi nanti di drawingnya dikasih notch. Ini bendnya berapa derajat, ditekuknya berapa derajat kayak gitu. Ini pertama ya kita bikin new part aja dulu. Nah, di sini sebelumnya yang punya kalian mungkin nanti nggak ada sheet metal ya di sini. Kalian tinggal diaktifin aja di tabsnya, ditambahin ya sheet metal. Karena ini ada beberapa tab yang nggak kebuka secara default gitu. Jadi harus dibuka dulu. Ini sheet metal. Apa fungsinya sheet metal nih? Bedanya sama fitur-fitur yang biasa apa gitu? Nah, ini sheet metal tuh kita benar-benar kalau mau bikin suatu part atau komponen itu yang benar-benar dari aluminium, lembaran aluminium yang dikerjainnya ditekuk-tekuk kayak gitu. Jadi di sini bakal ketahuan tekukannya berapa dan lokasinya di mana aja. Dan gimana profilnya kalau lagi gak ditekuk semuanya. Jadi flat, waktu lagi flat tuh kayak gimana. Nah ini pakai yang kayak gini. Sedangkan kalau pakai extrude yang kayak gini nanti kita nggak tahu flatnya tuh kayak gimana dia lagi flat. Kayak apa ya? Kayak kita bikin kubus terus kubusnya jaring-jaringnya kita buka. Nah kan itu jadi bikin flat. Nah, ini sama kayak gitu. Kita di sini kan open new part, terus klik base plane, kita bikin base, terus kita select front. Lalu udah select front tuh kita bikin line kayak gini bentuknya. Mungkin bisa dari sini terus ke sini sejajarin terus ini kan masih dia mintanya kan ini di tengah-tengah ya. Ini kemarin yang awal-awal itu diajarin relation. Nah, kita titiknya terus sama garisnya kita lepas. Di sini ada make midpoint. Jadi dia bakal di tengah-tengah. Ada cara lain mungkin lewat relation dulu di atas di sini. Cuma shortcutnya kayak gitu, di control pilih dua titik yang dua entities yang mau
mau dikasih relation, baru kita pilih relationnya apa. Ini kan kita pengen di tengah-tengah, berarti midpoint ya, ini midpoint relation. Nah, terus yang ini kita pengen sama kan di sini 80-80 ya. Nah, di sini kita udah pilih dua garis ini, kita pengen kasih relation equal. Dia akan sama kayak gitu. Kita kasih dimensinya di sini 80, yang ini 180. Nah, ini langsung kita exit aja karena tadi kan kita awalnya kita udah pencet base plane ya. Nah, langsung base plane itu langsung bikin sketch, terus kalau kita exit dia akan balik lagi ke fitur yang tadi pertama kita pencet. Nah, di sini kita definisiin parameternya, ketebalannya mau berapa, ketebalan sheet metalnya, terus bendingnya mau berapa, terus dan di sini ada key factor. Di sini agak ini ya, agak teknikal. Aku juga belum terlalu ngerti. Di sini ada gauge tabel, di sini ada tabel-tabel yang apa ya, lebih ke standarnya lah, standar dari industri. Cuma masih nggak terlalu ke sana, kita yang simpel-simpelnya dulu aja. Di sini property manager. Nah, di sini ini namanya property manager. Kita di direction 1. Di direction 1 tuh kita pilih end conditionnya blind. Kan ini ada beberapa pilihan. Ini end conditionnya blind. Terus dimensinya kita pilih atur jadi 75 mm. Nah, terus udah gitu di sheet metal parameter di sini nih. Sheet metal parameternya kita thickness-nya jadi 3. Ini udah 3. Dan radiusnya jadi 1. Nah, ini radius tuh ini nih. Jadi nanti bendingnya tuh dia berapa? Ini kelihatan di sini makin gede dia tekukannya jadi makin ini. Nah, ini disesuaikan aja nanti sama mesin yang kita punya. Misalnya kalau bisa ngebendingnya lebih kecil kan jadi lebih bagus ya. Nah, ini misalnya maksimalnya di 1 mm ya berarti ya udah segini. Nah, ini udah selesai, udah sesuai sama ini. Terus kita lanjut. Nah, di sini dijelasin nih, di sheet metal folder ini tuh ada sheet metal. Sheet metal ini tuh sebenarnya isinya kayak gini nih. Isinya ada band parameter yang tadi. Yang fixnya yang mana, terus radiusnya berapa, terus tebelnya berapa. Nah, itu kita bisa override. Nah, di sini isinya kalau mau ganti-ganti yang kayak gitu. Kalau ini base flange itu, ya ini base-nya, yang di bandnya ini, ada 2 yang di band. Ini kan base-nya ini nih. Terus di dalam base ini tuh ada 2 yang di bending. Kayak gitu doang. Terus ini ada flat pattern. Flat pattern tuh kalau kita ini kan kalau abu-abu kayak gini berarti dia disuppress ya. Jadi nggak masuk perhitungan lah, nggak ditampilin di sini. Kalau kita unsuppress, dia bakal ditampilin. Nah, flat tuh kayak gini nih. Jadi kita kan awal punya metal pasti kayak gini ya, sheet metal aluminium lah misalnya, pasti kayak gini. Terus kalau dikerjain kayak gimana, maksudnya dibentuk tuh kayak gimana, jadi kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini. Nah, mungkin lanjut. Di sini kita ada extrude cut. Nah, di sini di sheet metal ini ada extrude cut juga. Bedanya sama yang di sini apa? Nggak ada bedanya, ini sama aja. Cuma di sheet metal ini ada khusus sendiri, sama aja. Biar nggak pindah-pindah ke fitur sama ke sheet metal. Soalnya extrude cut ini juga kepake. Karena di sini kita nggak pakai extrude boss. Di sini kita pakainya buat nambah-nambahin pakainya base planes dan edge planes dan lain-lain. Jadi nggak pakai extrude boss. Soalnya kalau extrude boss itu nanti nggak akan ada ketebalan dan parameter sheet metal lainnya kayak gitu. Nah, kita bikin kayak gini, kita pengen bikin lingkaran 40 derajat, 40 diameternya di tengah-tengah ini. Ya, ini kita hopper aja di garisnya, nanti ada titik di tengah-tengahnya, kita arahin ke titik itu. Nah, nanti tanda kuning yang ada di pinggir kursornya itu ada tanda midpoint-nya. Berarti kita itu udah ada di tengah-tengahnya gitu. Kita tinggal diklik aja, udah gitu kita kasih dimensi. Ini dimensinya 40. Nah, kita langsung exit. Nah, exit ini langsung ke extrude cut karena tadi kita awalnya mencet extrude cut.
Nah, di sini buat direction 1 kita link to thickness. Nah, karena kita link to thickness, jadi kita nggak perlu ngatur lagi ukurannya berapa. Soalnya dia langsung link thickness-nya kan 3. Nah, ini dia otomatis 3. Kita oke, dia ke cut kayak gitu. Mungkin buat view-nya mungkin bisa diganti, katanya disuruh diganti, kita ganti dulu aja. Terus kayak gini. Terus, nah di sini kita pakai fitur filter flank. Nah ini nih kayak gini nih, add series flank to edge of a sheet metal part. Jadi kita bikin yang kayak di gambar ini tuh bebas, mau bentuknya kayak gimana kita sesuaiin. Nanti dia bikinin sheet metalnya kayak gimana. Ya, contohnya kayak gini nih. Kita klik dulu ini, terus di sini kan kita suruh milih planar atau plan atau surface atau face yang kayak gitu. Tapi di sini kita pilihnya garis. Nah, dengan milih garis ini dia otomatis bikin proyeksi plannya di mana. Nah, ini ada plan 1, jadi otomatis bikin plan. Nah, kita bakal desain di sini gimana. Terus udah gitu kita back ke tampilan bawah ya. Kita pencet spasi atau enggak kontrol 6. Karena kontrol 7 itu kontrol 5 itu dia ke atas, top. Ini di sini ada top, kontrol 6 itu ke bawah. Kalau enggak kalian bisa toolbarnya dihidupin buat standar view-nya. Nah, di sini bakal ada standar view. Jadi biar ngegampangin ini front, back, left, right, top, bottom, isometric, dan kita butuh bottom dulu sekarang. Udah kayak gitu kita suruh sketch. Nah, kita zoom dulu aja mungkin di sekitar ini biar lebih gampang. Nah, ini sketchnya kita mulai dari origin. Dia suruh mulai dari origin, terus ke tengah, terus abis itu kita pakai tangan up. Pakai tangan up kita atur. Nah, ini kan udah tangan ya. Di sini udah ada relation tangan. Nah, kita bikin lagi line. Ini line kita harus benar-benar ya. Di sini ada gambar kuning kayak gitu. Di bawahnya lagi tuh relation tangan. Jadi kalau kayak gini nanti dia masih bisa gerak-gerak, maksudnya enggak di sini sudutnya jelek gitu. Sedangkan kalau kita pakai relation tangan itu dia bakal searah terus sama si nah, hapus dulu aja deh. Kalau kita pakai relation tangan tuh dia bakal smooth gitu dari radius ke garis lurusnya kayak gitu. Nah, ini udah kayak gini, tinggal kita kasih dimensinya sesuai sama ini 20, radiusnya 10, yang ininya 6, terus tingginya 10. Yang berarti pertama ini kan kita harus 20. Terus yang ini radiusnya 10. Yang ini 6. Nah, ini kenapa masih biru, karena dia tingginya masih belum bisa kita atur. Jadi harus kita atur ini tingginya 10. Nah, ini udah sesuai, udah hitam semua, berarti kita udah relation sketch-nya udah fully defined, udah terdefinisikan dengan sempurna. Udah gitu kita lihat isometrinya dulu kayak gini. Terus kita exit sketch. Nah, dia otomatis bikin plan atau sheet metal yang sesuai sama gambar yang tadi kita bikin, sketch ukurannya. Udah kayak gitu, kita di sini pengen yang bawah juga ikut, kita klik propagate. Nah, yang ini dia otomatis yang tangan sial sama dia yang sejajar terus sama garis yang ini tuh dia bikinin. Nah, jadi ada bikin kayak gini, terus kita pengen materialnya di outside. Kan kalau material inside dia kayak gini ya, materialnya di dalam si garis yang ini. Sedangkan kita sekarang pengennya material outside. Ya, di sini ada band outside juga, nanti di sini ada offsetnya. Kita bisa atur ini.
Ini agak ada celah. Jadi si bandnya nih, bendingnya ini ada di luar. Tapi sekarang kita pengennya materialnya doang yang di outside. Jadi bandnya masih di dalam. Nah ini bendingnya masih di dalam nih. Kalau band outside, bendingnya udah di luar, gitu. Kita pilih band material outside, udah gitu kita oke aja. Udah selesai, mungkin kita ganti lagi ke biasa. Nah ini plan ini mungkin bisa di hide aja biar gak ganggu. Ya udah jadi dibikin kayak gini. Nah sekarang kita mirror, karena sebenarnya ini setengah dari desainnya doang ya. Jadi kita pengen simetri dari kiri dan kanan. Jadi kita di mirror, kita tampilan belakang dulu, back. Terus kita di sini ada mirror di features, terus mirror. Mirror face-nya yang paling ujung ini ya, bottom, yang back-nya. Terus di sini kita nggak pakai fitur to mirror atau face to mirror, tapi kita bodies to mirror. Jadi bodiesnya yang kita mirror. Nah yang ini. Nah ini udah ke mirror. Terus kita lihat lagi tampilannya. Nah langsung di sini ada edge plank. Terus di sini kita bikin plank. Nah ini edge plank tuh kayak gini. Tapi di sini ada di property manager nih, kita pengen flange line-nya 30, material outside, terus kita pakai offset dan offsetnya itu 15 mili. Terus kita edit juga profile sketch-nya. Nah ini berarti tadi kan kita pengen berapa? Flange line-nya di 30. Terus kita materialnya pengen outside ini udah. Terus kita pengen pakai offsetnya sekitar 15 mili. Nah, jadi kayak gini bentuknya, dia ada offset 15 mili, terus materialnya ada di outside, terus panjang ini 30. Nah, ini kan profilnya dari ujung ya. Gimana caranya kita pengen cuma di tengah doang atau beberapa cuma sekucrit doang di sini kayak gitu. Itu gimana caranya diedit di sini. Sketch-nya kita edit. Mungkin di sini kita bisa atur nih. Di mana? Nah, kita sekarang pengen di tengah-tengah ya, dari ujung 36, dari ujung juga 36. Mungkin bisa pakai smart dimension, ke ujung ini 36, ke ujung sebelah juga 36. Kita finish aja. Nah ini udah. Gitu kita mirror lagi, biar yang ini ada di sebelah juga. Sini kita mirror lagi, face mirrornya yang ini kita pilih yang right plane karena ini yang tengah-tengahnya. Sekarang fitur yang mau di mirror yang ini. Nah dia bakal otomatis ada di sana, kebikin. Terus sekarang kita mau bikin perpanjang kayak gini nih, tambahan kecil kayak gini. Itu kayak gimana caranya? Kita ke sheet metal. Ini kita nggak pakai extrude boss, tapi kita pakai base planes. Kita pilih tempatnya di mana, plan-nya. Terus udah gitu, kita atur ukurannya berapa. Kita pengen dia mid plane ya di tengah-tengah. Karena ini dia nggak mid plane, malah geser-geser. Kita harus atur dulu nih. Nah, kita pilih dulu titik tengah dari si garis yang ini. Ini agak tricky juga di sini. Di garisnya kita pilih, terus nanti yang kuningnya. Oh, ini garisnya kita pilih aja. Terus ini yang dari yang sketch yang kita bikin, klik yang titik tengahnya. Nah, ini kita bikin coincident, mid plane. Nah, karena kita udah di tengah-tengah nih, jadi gampang ngaturnya. Kita pengen ini tebal lebarnya itu panjangnya 40, yang ini lebarnya di 20. Nah, udah sesuai, udah gitu ya tinggal di ini aja. Tinggal di exit sketch aja. Jadi dia tebalnya otomatis sama juga sama yang lain. Oke, ini udah selesai.
kayak gini. Nah, di sini ada cara lain selain ngebanding tadi, kayak kan tadi kita bandingnya pakai ini terus ya, pakai apa? Edge blank. Terus ada cara yang lain, pakai sketch band. Jadi kita nge-sketch dulu garis bandingnya mau di mana, nanti kita banding. Misalnya kita pengen dia di banding di sini nih, sampai sini. Nah, pengen ukurannya dari sini ke sini itu 10. Dari sini ke sini 10. Nah, kita exit sketch, terus di sini langsung ke banding parameternya. Jadi kita disuruh milih fix space-nya itu di mana, yang pengen di fix. Nah, yang pengen kita fix itu yang ini. Nah, jadi otomatis dia yang ngebanding yang sebelah sini. Nah, di sini kita material outside, pilihnya material outside, terus default radiusnya ya udah kita tetap pakai yang default radius yang 1, terus ininya 90 derajat. Jadi kita oke aja. Jadi kayak gini. Mungkin bisa di save aja partnya buat nanti drawing. Sini cover. Nah, di sini udah selesai. Nah, kita pengen bikin cut di sini nih. Tapi gimana caranya supaya biar lebih gampang? Kita tekuk dulu nih yang ini. Kita tekuk dulu yang sebelah sini, bending yang ini kita tekuk dulu pakai fitur unfold. Nah, kayak gini, kayak animasi yang di sini. Nah, dari animasi yang ini kita pilih fix face-nya. Yang mau di fix yang mana nih? Oh, ini fix nih tempatnya ini. Terus yang bending yang mau ditekuk lagi mana yang dilurusin, kita pilih yang ini. Jadi otomatis kayak gini. Nah, di sini kita baru nge-extrude cut, pilih sketch-nya itu mungkin biar lebih gampang kita pakai top plane. Terus kita pakai sketch yang kotak kayak gini, dan ukurannya kita pengen ini sejajar sama ini, pakai collinear. Di sini kita udah sejajar, nggak bisa naik turun, cuma bisa geser kanan kiri doang. Terus ukurannya dari sini ke sini 14. Di sini juga 14. Nah, kita exit sketch, dia otomatis. Nah, ini kan tabelnya masih 3 doang ya, link to thickness. Nah, kita pengen ke true all. Jadi semuanya kena nih sampai ujung. Oke. Ini udah selesai. Kita balik lagi ke isometri, terus kita lanjut ke materi berikutnya. Kita pengen tekuk lagi ke posisi semula. Kita pakai face-nya yang ditekuk, yang fix-nya itu, terus yang di bending yang ini. Nah, dia otomatis balik lagi kayak gini. Nah, terus ini kita pakai edge plank lagi. Kita pengen ada di sini. Di ujungnya ini kita baru tarik ke sini mungkin. Ukurannya bisa diatur lagi nanti. Di sini angle-nya pengen 75 nih. Jadi di sini di angle-nya kita atur 75. Terus length condition-nya ganti blind dan ukurannya di 85. Ini kalau misalnya nanti bikinnya kayak gini, terus malah kebalik, malah kayak gini ke bawah, kalian bisa klik yang ini nih, reverse direction, dia balik lagi nanti ke atas. Terus di bagian ininya outside, udah. Terus flank position, material outside, terus di custom yang ininya kita centang, terus drop down-nya kita pencet. Ini kan di sini ada rectangle nih, ada kotak kayak gini. Nah, ini kita rasionya diturunin aja 0,3, jadi lebih kecil. Udah gitu kita oke. Ini agak sedikit kekat gitu, jadi lebih kecil. Ini udah selesai. Nah, kita bakal bikin penutup nih di sini sama sini biar ketutup gimana.
Nah, ini kita pakai corner. Cornernya kita close, kita tutup. Gimana caranya? Di sini ada face to extend. Jadi yang mau dipanjangin yang mana nih? Nih, face yang ini kita pengen panjangin. Ini otomatis kepilih face to match. Nah, begitu kita corner type-nya pakai yang bat. Yang ini. Nah, oke. Nah, jadi dia ketutup kayak gini. Dan tipenya bat. Nah, udah selesai sebenarnya buat sheet metal. Terus kalau kita pengen lihat patternnya, kita klik aja flatten ini. Dia otomatis nge-flat. Nah, jadi yang kita bikin tuh tadi kayak gini. Jadi sebelum, misalnya kalau kita ke bengkel produksi atau kita nanti produksi, itu kita harus bikin dulu yang kayak gini dulu. Apa namanya? Laser dulu misalnya, atau enggak digunting dulu atau gimana, kayak bikin origami lah, atau enggak bikin kubus, jaring-jaring kubus, terus bikin kubus. Nah, ini udah bikin profilnya, terus kita flat sesuai garis-garis yang ini nih. Kalau garisnya tebal kayak gini berarti dia ke arah kita, kalau yang garis putus-putus berarti ke arah berlawanan. Ini kalau di unflatten lagi kayak gitu. Nah, ini fungsinya sheet metal tuh kayak gitu. Jadi waktu produksinya jadi lebih gampang. Ya, itu kita lanjut ke cara drawing dari sheet metal yang ini. Mungkin di sini suruh ke option dulu, terus ke bagian optionnya ke drawing. Terus dia pengen under tangan edge-nya yang visible-nya jadi oke. Under tangan edge. Display style. Terus tangan edge-nya dari visible, ini udah visible. Kita oke. Terus kita pilih di sini new, tapi new-nya yang pinggirnya yang drop down-nya. Terus di sini make drawing from part. Nah, di sini dia muncul palet. Mungkin ini kita bisa kecilin. Terus kita pinggirin. Terus ini palet di sini. Kita pengen yang masukin yang isometrik. Nah, ini isometrik, kita bisa klik atau enggak dari drag and drop. Ini udah ada di sini. Terus di property manajernya di sini. Ini property manager yang kiri ini kita pengen custom scale. Skalanya kita pengen yang custom. Terus pakai yang user define. Mana user define, atau kita klik aja 1:3. Ini buat mengukur skala ya. Oke, nah ini selesai. Ini udah selesai. Terus kita bikin pattern-nya kayak gimana. Flat pattern, bisa klik. Nah, ini nanti ngeganti jadi flat pattern, tapi kita tadi pengen isometrik aja. Bentar. Nah, kita tambahin lagi aja di palet, tambah flat pattern-nya kita pindahin ke sini. Kalau ini kan masih arahnya kayak gini ya, kita bisa rotate juga sebenarnya. Di rotate bisa diklik kanan, di sini ada rotate view jadi 90 derajat. Kita apply. Nah, ini masih agak beda, cuma ya tidak apa-apa lah. Pokoknya kayak gini. Nah, di sini orientation, mark view, flat pattern, under scale-nya kita custom lagi jadi 1:3 lagi katanya. Ini dia agak gede. Bisa geser ke sini. Nah, di sini dia otomatis bakal ada teks-teks kayak gini nih. Nah, ini tulisannya berarti garis yang ini tuh dia up, radiusnya 0,04 dan bendingnya tuh 90 derajat. Kayak gitu. Nah, ini kan agak ribet ya.
bacanya, karena saling overlapping kayak gini, tumpuk-tumpukan, jadi gak enak. Kita bisa kecilin sebenarnya ukuran ininya ke text format. Diklik ini, text format, terus yang use ini yang use document fontnya kita kecilin. Poinnya 9 nih. Ini malah segini doang. Nah, harus di select semua berarti. Jadiin 9. Nah, ini jadi kecil tapi tetap ya masih overlapping. Masih bisa kita geser-geser sebenarnya, cuma kita mending pakai ini aja ladder. Kayak yang overlapping tuh yang ini, misalnya kita pengen dia ditunjuk aja. Pakai, nah ini. Laddernya kita klik, nah dia bakal jadi ada petunjuknya. Jadi yang ini, terus yang ini. Kita estetikin aja biar lebih mudah dibaca dan mudah dipahami sama yang lain. Tujuan dari gambar kan kayak gitu ya, biar bisa dibaca sama orang lain. Nah, udah kayak gitu mungkin. Udah selesai buat yang ini, yang sheet metal sampai gambarnya. Nanti buat yang gambarnya lagi aku jelasin lagi yang lebih detailnya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum pindah ke materi drawing? Soal sheet metal yang ini. Atau ada case-case yang lain gitu? Kalian tentang sheet metal atau enggak fitur-fitur yang tadi aku pakai? Halo? Oke, mungkin udah gak ada ya. Belum ada, Mas. Oke. Kita lanjut ke materi drawing aja. Di sini mungkin yang biasanya kita pakai itu A4 atau enggak A3, cuma tergantung kebutuhan. Mungkin di sini kita pakai A4 tapi yang landscape. Coba. Ini A4 landscape. Nah, dari drawing ini biasanya apalagi kalau lagi kuliah, gambar teknik atau gambar mesin, mungkin dari dosen itu ada ketentuan dari template atau enggak ininya sendiri kan. Nah, biasanya tuh kalian hapus sheet format yang ini, gitu, delete, jadi nanti kosong banget. Sebenarnya ada beberapa cara selain menghapus yang kayak gitu. Nah, di sini kita bisa edit sheet format nih di sini. Edit sheet format, terus di bagian sheet format ini kita ada automatic border. Nah, kita delete list itu kalau mau ada yang di delete, cuma ini kita next aja. Nah, di sini ada fitur-fitur buat ngatur ini semua nih, marginnya mau berapa. Misalnya biasanya disuruh kalau A4 tuh di sini 10, di sini 5, 5, 5. Kita bisa atur. Mungkin di sini left marginnya 10, terus right-nya 5, terus bottom-nya 5, top-nya 5. Terus jenis garisnya kayak gimana ya, kita lurus aja yang biasa. Terus tebalnya berapa, biasanya buat tebal di sini kan agak tebal ya, 0,7 nggak apa-apa. Nah, di sini gimana cara ngapus yang garis-garis yang ini? Ngapusnya ini show zone dividernya kita hapus dulu, uncek, show kolomnya dihapus, row-nya juga dihapus.
Di sini udah bersih, aman, terus selesai. Kita bisa di next atau nggak langsung aja. Nah ini udah jadi garis yang kita bikin. Jadi kita nggak perlu bikin kotak-kotak dulu sebelum, terus kotak ukurannya berapa, ukurannya harus A4 atau nggak kayak gitu. Kita bikinnya kayak gitu. Terus yang ini mungkin kita bisa hapus dulu. Kita bikin misalnya sesuai sama keinginan dosen misalnya. Biasanya dosen pengennya pertama kotak, sini buat itu. Nah di sini kan tebelnya masih kurang tebel ya. Nah gimana caranya ganti ketebalan dari sketsa ini? Itu bisa kalian di sini nih ada komen. Kita cari line format. Nah ini kita line format, nanti otomatis dia keluar di sini. Kita klik aja, pilih, terus formatnya kita pengen thickness-nya sama kayak yang tadi 0,7 misalnya, atau enggak 0,5 biar nggak ketebalan. Warnanya kita pengen dia hitam. Di sini kan dia awalnya biru ya, hitam. Kayak gitu. Terus misalnya di sini nanti bakal jadi proyeksi. Bentar. Ke sini berapa? Terus ini terus ke sini contohnya. Ini kayak bikin sketch biasa aja. Kalian bikinnya, terus tebalnya mungkin bisa diganti. Oh ya, jangan lupa sebelum didimensiin, yang ujung ini kita harus fix. Kita kasih relation fix. Nah, kita kasih fix supaya dia nggak gerak kemana-mana. Kan dia nggak bisa diatur ya. Yang dalamnya mungkin kita kasih lagi ketebalan di 0,5. Oke, terus mungkin di sini buat panjangnya berapa ya? Contohnya deh ini 5. Ini 5 juga. Ini ke sini 5 juga. Ini ke sini mungkin bisa 12. Bentar. Ini 20. Sebentar. Ini ke sini 5. Ini ke sini juga 5. Oke, ini ke sini. Ini fix terus ya, bentar. Kayaknya ada yang salah. Kita ulangi dari awal. Sorry.
Terus yang ini mungkin 25. Contoh aja ya ini. Nanti biasanya ada ketentuannya masing-masing dari kalau lomba atau enggak dari dosen mungkin ada ketentuannya masing-masing 20. Ini ke sini mungkin bisa 30. 5. Sini 40. Nah ini udah hitam semua, berarti ini udah ke definisiin semua. Terus kita blok, terus kita stylenya, bukan style, tebelnya kita 0,7, 0,5 aja deh. Ketebelan. Nah kayak gini. Nah di sini kalau nanti kita keluar dari sketchnya itu dimensinya bakal ada ya. Nanti ke render juga kalau kita bikin PDF nih bakal ada juga di PDF-nya. Jadi nggak enak, jadi mending kita hide aja, jangan dihapus. Kalau dihapus nanti kalau kegeser nanti dia bisa berubah. Mending kita hide aja. Kalau di hide ya masih ada. Terus gimana cara nge-unhide-nya? Biasanya di sini ada sih, di mana? Display. Oh di sini. Nah di sini ada hide and show annotation, di sini bakal ada. Kita tinggal klik aja, jadi dia muncul lagi. Kita hide. Nah di sini biasanya proyeksi Amerika atau Eropa, terus di sini bisa aja nama perusahaan atau enggak departemen. Kalau dari teknik mesin mungkin departemen teknik mesin. Di sini judul dari apa namanya? Dari gambarnya atau enggak partnya yang di atas itu apa. Di sini bisa aja ukuran kertas. Di sini jumlah halaman dari 1/4 atau enggak dari 1/1 misalnya. Sini nama, skala, bisa kayak gitu, terus tanggal dibuat. Nah, aku gimana cara bikinnya? Begitu. Kita di edit sheet aja kayak tadi lagi. Bentar. Bukan yang itu. Ya, ini edit sheet format. Nah, di sini kita kasih note. Kita annotation, kita kasih note. Saya di sini nama. Kita atur ini 3 mili ya. Ketinggiannya. Nama. Terus bisa di sini. Titik 2 dulu terus. Nah, di sini biar otomatis ya. Sedangkan kan kalau itu kan bisa diakmal. Bisa kayak gini. Cuma nanti kalau ganti orang atau nggak siapa kan ribet ya, harus ganti ini, terus kita ganti siapa. Nah, ada cara ini ya, cara manual, cara otomatisnya. Misalnya ini kita pengen skala nih yang gampang. Kita kasih note. Sini skala. Aku edit dulu fontnya deh biar dokumen annotation. Sini skala cell. Terus bikin lagi sini titik 2. Nah, kita spasi, terus kita ke sini, ke link to property. Udah kita link to property, current dokumen, property name-nya apa? Kita cari scale. Current mana ya?
sheet scale. Nah, ini sheet scale di sini evaluated 1:1 karena kita di sini 1:1. Kita oke. Nah, di sini titik 2 1:1. Kenapa aku pakai titik 2 dulu awalnya? Karena supaya sejajar terus sama yang atas. Sedangkan kalau titik 2-nya di sini nanti kita spasi kayak gitu kan, jadi nggak enak. Terus misalnya sekarang tambah tanggal. Bebas aja penulisan kayak gimana. Sini kita titik 2, kita tambah properti juga ke short date aja biar nggak panjang-panjang. Nah, ini kalau kita keluar dan kita ganti misalnya format jadi 1:20, terus kita ini otomatis dia berubah 1:20. Jadi kita nggak perlu ngubah lagi properti di sini. Terus misalnya 1:1 dia otomatis. Terus misalnya di sini judul nih, buat judul kita pengen dia di tengah terus di sini nanti mungkin propertiesnya kita lanjut ke property name, misalnya file name. Oke, ini draw 2 karena di sini nih, ini kita save-nya sebagai draw 2. Kalau kita save lagi misalnya jadi Ctrl save, terus kita ubah jadi latihan sheet format. Nah, dia berubah jadi latihan sheet format. Jadi apa ya, memudahkan kalian supaya gampang aja gitu buat bikinnya kayak gini. Nggak perlu, jadi kita langsung apa ya, langsung fokus ke gambarnya aja, nggak perlu ngurus-ngurus lagi yang title block di sini kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Atau kalian ada case, misalnya kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana? Lagi mungkin yang ada gambar teknik atau gambar mesin, mungkin di perkuliahannya yang pakai software. Ini aku nggak ke gambar yang ini ya, yang pakai auxiliary view, section view, yang kayak gitu mungkin banyak lah caranya. Kalau yang kayak gini agak jarang nih yang sheet format kayak gini. Bisa pakai di sekarang dokumen properti, misalnya di sini ukuran kertas, sheet scale, bukan sheet scale berarti. Template size, nah template size ini, terus tambah lagi sini bisa pakai, sekarang ini sheet berapa total current sheet, terus oke, di sini pakai garis miring, terus pakai lagi total sheet 1/1. Kalau kita tambah sheet yang ini jadi 1/2. Ini dia pakai sheet yang ini ya, pakai sheet yang lama. Ya, ada yang mau ditanya nggak apa ini? Halo. Atau ada yang nggak dipahamin? Tanya deh, santai-santai. Ya, ini kalau di save jadi PDF ini bakal tetap abu-abu ya.
Nah, ini bakal abu-abu. Gimana caranya supaya nggak abu-abu? Di sini dokumen properties di sistem di bagian color, terus kita cari yang namanya sketch apa ya? Sketch inactive. Sebelum di satu-satu. Oh, biasanya gini juga sih, nyari satu-satu supaya yang bikin dia hitam tuh apaan. Nah, ini udah hitam, jadi kalau kita save ke PDF, dia bakal hitam. Jadi bakal lebih bagus kelihatannya. Kayak begitu. Yuk, jadi ada yang mau ditanyain? Atau mau dijelasin yang bikin gambar proyeksi dan lain-lainnya? Lalu. Mungkin nggak akan lama lagi sih. 10-15 lah. Tak selesai. Lagi liburan juga kan. Agak lama-lama. Di sini udah lumayan rame nih, jangan lupa absen sama mau nanya nih, yang lagi di Semarang siapa nih? Ada nggak? Atau masih pada di daerah masing-masing? Halo. Yang baru pada datang. Ini yang bukan mekanik siapa coba? Ryzen aja mungkin bisa. Yang bukan mekanik tapi masuk ini. Yang lain. Ayo, piramid. Kalau yang mekanik yang lainnya gimana? Yang pada datang sini, coba Ryzen yang mekanik. Aku nggak kenal semua soalnya nih. Terus Anwar. Di tim apa aja nih? Kan bisa nih satu-satu ngomong. Saya Nurul Anwar, Mas. Apa? Dari tim mana? Saya dari tim Banda Yuda, Mas. Banda Yuda. Oh. Banda Yuda tuh KRAI ya? Iya, Mas. Oke. Aku ini. Ke Semarang nggak? Masih di rumah, Mas. Oh, masih di daerah. Ya, betul, Mas. Yuk. Sini ada yang di Semarang? Nggak ada. Orang Semarangnya mungkin ya? Aji, Davis. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Dari yang anak-anak mekanik mungkin yang udah sering pakai SolidWorks, terus gambar atau nggak ada tugas teknik mesin? Atau nggak gambar teknik mungkin? Kalau nggak ada bilangnya nggak ada. Halo. Maaf, Mas. Saya Meritul Anwar, izin live dulu, Mas. Oh, yuk. Udah absen? Soalnya udah, Mas. Soalnya ada kelas mengganti, Mas. Oh, ala ada kelas. Yuk, silahkan. Ya mungkin ya
sampai sekarang ini ya segitu aja dulu. Mungkin aku juga mau pamitan karena udah gak ada yang lagi yang mau dijelasin dan gak ada lagi pertanyaan. Ya mungkin sekian aja dari aku. Mungkin buat minggu depan itu mungkin kelas program atau enggak kelas elektrik ya. Dan terakhir buat mekanik tuh nanti rencananya bakal ada materi rendering kayaknya ya. Sama G-code, bikin G-code buat 3D print karena itu bakal kepake banget. Ya sekian dari aku mungkin kayak gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi,